Halo teman-teman, selamat datang di channel Mandi Canda. Apakah kalian sudah mengetahui hantu perempuan yang ada di belakang saya ini? Ya benar, itu adalah hantu kuntilanak yang sangat legendaris berasal dari Indonesia. Sekarang aku akan membuat ceritanya bagaimana cara untuk mengusir hantu yang satu ini jika berada di rumah kalian. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, saya minta untuk kalian like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, itu aja. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa terpencil, seorang pemuda bernama Arif merasa terancam setelah mendengar suara tangisan wanita di tengah malam. Suara itu datang dari loteng rumahnya yang sudah lama tidak digunakan. Tak mampu menahan rasa penasaran, ia memutuskan untuk mencari tahu. Saat Arif menaiki tangga kayu yang berderit, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Begitu sampai di atas, ia melihat sosok wanita berambut panjang dan berbaju putih berdiri di sudut ruangan. Menatapnya dengan mata kosong, jantungnya berdegup kencang. Tapi ia teringat mitos tentang cara mengusir kuntilanak yang diceritakan neneknya. Arif berlari ke dapur dan mengambil sikat daun pandan, garam, dan sebotol air suci. Ia kembali ke loteng dengan tekad, "Kuntilanak, aku tidak takut padamu," teriaknya sambil menyalakan lilin dan menaburkan garam di sekelilingnya. Ia mulai membaca mantra yang diajarkan neneknya. Dengan cinta dan keberanian, aku mengusirmu dari sini. Pergilah, jangan ganggu hidupku lagi. Suara tangisan itu semakin keras, dan bayangan kuntilanak itu mulai mendekat. Dengan sekuat tenaga, Arif melemparkan daun pandan ke arah kuntilanak. Sosok itu terhenti, tampak bingung sejenak sebelum berteriak dan menghilang dalam kabut putih. Setelah itu, suasana menjadi tenang. Arif menyalakan lilin dan merasakan hangatnya keberanian yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu, malam ini ia telah melawan ketakutannya dan mengusir kuntilanak dari rumahnya. Dengan hati tenang, ia menutup loteng dan berjanji untuk tidak membiarkan kegelapan menguasai hidupnya lagi. Setelah berhasil mengusir kuntilanak, Arif merasa lega dan berusaha melupakan kejadian malam itu. Namun, beberapa hari kemudian, suara tangisan itu kembali, lebih dekat dan lebih menyedihkan. Meskipun ketakutan menyelimuti hatinya, Arif tahu ia tidak bisa membiarkannya berlanjut. Malam itu, ia mencari informasi lebih lanjut tentang kuntilanak dari buku-buku tua milik neneknya. Ia menemukan bahwa kuntilanak seringkali terikat pada tempat yang memiliki kenangan kelam. Tergerak oleh rasa tanggung jawab, Arif bertekad untuk menemukan asal mula kuntilanak yang mengganggunya. Dengan bantuan teman-temannya, Arif melakukan penyelidikan di sekitar desa. Mereka mendengar kisah tentang seorang wanita yang hamil di luar nikah dan dibunuh oleh keluarganya beberapa dekade lalu. Rohnya menjadi terjebak di rumah Arif, terikat pada kesedihan dan kemarahan yang tidak pernah terungkap. Malam berikutnya, Arif dan teman-temannya kembali ke loteng, bersiap untuk menghadapi kuntilanak. Mereka membawa bunga melati, lilin, dan semangkuk nasi sebagai persembahan. "Kami datang untuk mendengarkan cerita Anda," kata Arif dengan suara bergetar. Saat mereka menyalakan lilin dan menempatkan bunga di tengah ruangan, suasana menjadi tegang. Tiba-tiba, sosok kuntilanak muncul, wajahnya terlihat penuh kesedihan. Arif merasakan hatinya bergetar melihat kesedihan yang mendalam di matanya. "Beritahu kami apa yang kau inginkan," Arif meminta, berusaha berbicara lembut. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, kuntilanak mulai bercerita tentang penderitaannya. Arif mendengarkan dengan penuh empati, memahami bahwa ia perlu membantu roh itu untuk menemukan ketenangan. Mereka melakukan ritual pemakaman sederhana, menempatkan bunga dan nasi di luar rumah sebagai tanda penghormatan. Saat mereka selesai, sosok kuntilanak perlahan mendekat, tampak lebih tenang, sebelum akhirnya menghilang dalam cahaya bulan. Arif merasa berat di dadanya mulai menghilang. Dia tahu kuntilanak itu akhirnya bisa beristirahat. Dengan semangat baru, ia bertekad untuk menjaga rumahnya agar tetap bersih dari kegelapan dan berjanji untuk selalu menghormati sejarah serta kisah-kisah yang mengikat tempat itu. Setelah mengusir kuntilanak dan membantu arwahnya menemukan ketenangan, Arif merasa hidupnya kembali normal. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang masih mengintai. Suara-suara aneh dan bayangan samar sering terlihat di sudut rumah, membuatnya waspada. Suatu malam,
Ketika Arif sedang bersiap tidur, ia mendengar suara perempuan memanggil namanya, "Arif." Suara itu lembut, namun penuh kesedihan. Rasa takut dan rasa ingin tahu bercampur aduk dalam hatinya. Ia tahu itu bukan kuntilanak yang telah diusir, tetapi entitas lain yang masih terikat pada rumah. Dengan berani, Arif mengikuti suara itu ke arah weton, tempat di mana semuanya bermula. Begitu sampai, ia melihat sosok lain. Seorang perempuan muda berpakaian tradisional, berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Raut wajahnya menunjukkan kerinduan yang mendalam. "Siapa kamu?" tanya Arif, berusaha mengendalikan ketakutannya. "Saya Sari," jawabnya. Suaranya pelan dan penuh kesedihan. "Aku adalah teman dari kuntilanak itu. Dia tidak sendirian. Aku juga terjebak di sini." Menyaksikan semua yang terjadi, Arif merasa tertegun. "Kenapa kamu tidak pergi bersamanya?" "Aku tidak bisa. Sebelum dia mati, aku berjanji untuk menjaga rahasia yang membawanya ke jalan kematian. Kini, aku terikat di sini, menyaksikan penderitaan dan ketidakadilan," ungkap Sari. Arif merasakan empati yang mendalam. Ia tahu, untuk membebaskan Sari, ia harus memahami lebih banyak tentang rahasia kelam itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Arif. "Siap membantu." Sari mengarahkan pandangannya ke arah sebuah kotak kayu tua. Di sudut ruangan, di dalamnya, ada benda yang menyimpan kebenaran. "Temukan dan hancurkan untuk membebaskanku." Arif mengangguk dan membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah diari tua yang berisi catatan kehidupan Sari dan kuntilanak tersebut. Membaca halaman demi halaman, Arif mengetahui betapa kelam kisah mereka. Setelah menyelesaikan pembacaan, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan Sari adalah dengan menghancurkan diari itu dan mengungkapkan kebenaran kepada orang-orang desa. Dengan tekad bulat, Arif membakar diari itu di atas api lilin. Saat api mulai melalap kertas, Sari mulai bersinar, seolah merasakan beban yang terangkat. "Terima kasih, Arif. Kini aku bisa pergi," katanya dengan suara lembut. Seketika, sosok Sari menghilang ke dalam cahaya yang menyilaukan, dan rumah itu dipenuhi dengan rasa damai yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Arif tahu, dengan mengungkapkan kebenaran, ia telah membantu bukan hanya Sari, tetapi juga dirinya sendiri untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Sejak malam itu, rumah Arif menjadi tempat yang tenang. Dia tidak hanya berhasil mengusir kuntilanak, tetapi juga mengakhiri siklus kesedihan yang menghantui tempat itu. Kini, Arif bertekad untuk menjaga rumahnya sebagai tempat aman, penuh cinta dan kenangan yang indah. Beberapa minggu setelah mengusir kuntilanak dan membebaskan Sari, Arif merasa hidupnya semakin membaik. Dia mulai beradaptasi dengan suasana baru di rumahnya, namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat Arif sedang tertidur, ia terbangun oleh suara keras dari luar jendela. Ketika ia melihat keluar, ia melihat bayangan gelap berkelebat di halaman. Meskipun rasa takut melanda, Arif merasakan dorongan untuk memeriksa. Ia mengenakan jaketnya dan pergi keluar, berusaha menenangkan dirinya. Di halaman, ia menemukan sekelompok anak-anak desa yang sedang bermain petak umpet. Namun, ada satu anak yang berdiri terpisah, tampak ketakutan. Arif mendekat dan bertanya, "Kenapa kamu tidak bermain dengan mereka?" Anak itu menatap Arif dengan mata yang lebar. "Ada yang memanggilku dari rumahmu," katanya dengan suara bergetar. "Dia bilang ingin bertemu denganmu." Merasa curiga, Arif berusaha menggali informasi lebih lanjut. "Siapa yang memanggilmu?" "Perempuan bergaun putih. Dia bilang dia ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting." Pikiran Arif kembali ke pengalaman sebelumnya. Jika itu adalah sosok lain, mungkin masih ada yang terjebak di antara dunia mereka. Ia memutuskan untuk mengumpulkan teman-temannya dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Malam itu, Arif dan teman-temannya berkumpul di ruang tamu untuk merencanakan langkah selanjutnya. "Kita harus kembali ke loteng," kata Arif. "Jika ada arwah yang meminta bantuan, kita harus siap." Mereka mengatur lilin dan persediaan lain yang diperlukan. Ketika mereka sampai di loteng, suasana terasa tegang, seperti ada sesuatu yang mengintai. Arif berusaha menenangkan dirinya dan teman-temannya. "Ingat, kita di sini untuk membantu. Jangan takut." Begitu mereka mulai memanggil arwah, suasana menjadi hening. Tak lama, sosok perempuan dengan wajah pucat dan gaun putih muncul di sudut ruangan. Wajahnya tampak cemas, dan Arif merasakan energi negatif yang kuat mengelilinginya.
Aku Rina, kata sosok itu dengan suara melengking. Aku terperangkap di sini selama bertahun-tahun. Kematianku tidak terungkap, dan aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikan tugasku. Arif merasa ada keterikatan dengan Rina. Apa yang terjadi padamu? Bagaimana kami bisa membantumu? Tanyanya, berusaha tenang. Rina menjelaskan bahwa ia adalah korban dari tragedi yang sama seperti Sari. Keluarganya menuduhnya sebagai penyebab kematian seseorang dan mengucilkannya. Tanpa diduga, Arif merasakan kesedihan yang mendalam untuk Rina. Jadi, apa yang kau inginkan? Tanya Arif, berusaha memahami apa yang perlu dilakukan. Aku ingin agar mereka tahu bahwa aku tidak bersalah. Rina menjawab, air mata mengalir di wajahnya. Aku ingin mereka menghormati ingatanku dan mengungkap kebenaran. Arif berjanji untuk membantu. Ia mengumpulkan informasi dari penduduk desa dan berencana untuk melakukan pertemuan agar semua orang bisa mendengar cerita Rina. Namun, sebelum itu, ia dan teman-temannya harus melakukan ritual untuk menenangkan arwah Rina dan membebaskannya dari rasa sakit. Malam itu, mereka mengadakan ritual di loteng, menyalakan lilin dan mengatur bunga. Arif membaca mantra yang diajarkan neneknya dan menyampaikan pesan Rina kepada para arwah yang terjebak. Mereka merasakan hawa dingin di ruangan itu, tetapi Arif tetap melanjutkan. Ketika dia selesai, sosok Rina tampak lebih tenang. Terima kasih, Arif. Kini aku bisa pergi, katanya, tersenyum. Dengan cahaya yang semakin terang, sosok Rina menghilang, meninggalkan suasana damai di loteng. Arif merasa ada harapan baru dan tahu bahwa sekarang saatnya mengungkapkan kebenaran tentang Rina kepada seluruh desa. Dengan semangat baru, Arif siap menghadapi tantangan yang akan datang dan membebaskan arwah lain yang mungkin masih terjebak di kegelapan masa lalu. Arif tidak sabar untuk mengungkapkan kebenaran tentang Rina kepada penduduk desa. Dia mengumpulkan teman-temannya untuk merencanakan pertemuan. Mereka menyebarkan undangan melalui mulut ke mulut, meminta semua orang berkumpul di balai desa pada malam hari. Arif tahu ini adalah kesempatan untuk menghapus stigma yang melekat pada Rina dan memberi penghormatan pada ingatannya. Malam pertemuan tiba, dan balai desa dipenuhi warga yang penasaran. Dengan perasaan campur aduk, Arif berdiri di depan kerumunan. Dia menjelaskan mengapa mereka berkumpul, menjelaskan kisah Rina dan semua kesedihan yang dialaminya. Suara Arif bergetar, tetapi ia berusaha menyampaikan pesan dengan tegas. Aku ingin kita semua mendengar cerita tentang Rina, seorang gadis yang tidak bersalah dan terjebak dalam tragedi, katanya. Dia tidak pernah mendapatkan keadilan yang layak dia terima. Mari kita memberi dia suara yang selama ini hilang. Beberapa penduduk desa terlihat skeptis, namun sebagian lainnya tampak merasakan empati. Arif melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana Rina telah meminta bantuannya untuk mengungkapkan kebenaran. Dia juga menceritakan bagaimana Rina dan Sari saling terhubung. Keduanya adalah korban dari kebohongan yang menjerat mereka. Saat Arif bercerita, sekelompok warga mulai mendiskusikan pernyataan yang mereka dengar. Akhirnya, seorang wanita tua berdiri dan berkata, "Saya ingat Rina. Dia adalah anak yang baik, tapi keluarganya sangat tertekan. Kita semua tahu bahwa ada yang tidak beres, tapi kita tutup mata." Melihat reaksi dari warga, Arif merasa semangatnya meningkat. Kita tidak bisa terus berdiam diri. Rina dan Sari layak mendapatkan keadilan. Mari kita menghormati ingatan mereka dan menjadikan desa ini sebagai tempat yang lebih baik, ujarnya. Warga mulai berbisik-bisik, dan beberapa orang mulai mengangguk setuju. Beberapa penduduk desa yang sebelumnya skeptis mulai menunjukkan dukungan. Dengan keberanian yang tumbuh, Arif memutuskan untuk melakukan hal lebih jauh. Kita perlu mengadakan upacara untuk mengenang mereka dan meminta maaf atas kesalahan kita. Satu suara menyatakan, "Saya setuju." Kita bisa membuat sebuah monumen kecil di taman desa untuk menghormati mereka. Seketika, suasana berubah menjadi lebih positif. Arif merasa ada harapan baru di antara warga desa. Mereka mulai berdiskusi tentang cara untuk melakukan upacara tersebut, dan Arif merasa berat di hatinya perlahan menghilang. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan upacara mengenang Rina dan Sari. Seluruh desa berkumpul di taman, membawa bunga dan lilin. Arif berdiri di depan monumen kecil yang mereka buat, menjelaskan bahwa mereka tidak hanya mengenang mereka, tetapi juga berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Ketika lilin dinyalakan, suasana penuh harum melingkupi mereka. Arif merasa ada kehadiran yang hangat di sekelilingnya, seolah Rina dan Sari ada di sana bersama mereka, merasakan cinta dan dukungan dari komunitas yang akhirnya menyadari kesalahan mereka. Di saat lilin-lilin itu berkedip-kedip dalam kegelapan, Arif menutup matanya dan berdoa, berterima kasih atas kesempatan untuk membantu arwah yang terjebak, dan berharap agar Rina dan Sari akhirnya menemukan ketenangan. Dengan demikian, desa itu mulai melangkah menuju penyembuhan dan pengertian, menjadikan tempat itu lebih baik untuk generasi mendatang. Arif tahu bahwa meskipun kegelapan pernah menyelimuti rumahnya, kini cahaya kebenaran dan cinta telah mengambil alih, dan kisah Rina dan Sari akan dikenang selamanya. Setelah upacara yang mengharukan itu, kehidupan di desa mulai berubah. Arif merasa senang melihat bagaimana warga desa bersatu untuk mengenang Rina dan Sari. Mereka mulai lebih peduli satu sama lain, berbagi cerita, dan membangun komunitas yang lebih kuat. Namun, Arif masih merasakan beban untuk melanjutkan upaya menyebarkan kebaikan dan keadilan. Suatu hari, Arif menerima undangan untuk menghadiri sebuah festival budaya yang diadakan di desa tetangga. Festival itu bertujuan untuk mempererat hubungan antar desa dan merayakan warisan budaya mereka. Arif merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan kisah Rina dan Sari kepada lebih banyak orang bersama teman-temannya. Arif mempersiapkan presentasi yang menceritakan sejarah dan tragedi yang dialami Rina dan Sari. Mereka juga menyiapkan poster dan selebaran untuk dibagikan kepada pengunjung festival. Dengan semangat yang membara, mereka berangkat ke festival. Sesampainya di sana, suasana festival sangat meriah. Berbagai pertunjukan seni, makanan, dan permainan mengisi halaman. Arif dan teman-temannya mendirikan stand untuk memperkenalkan kisah Rina dan Sari. Mereka mulai menjelaskan kepada pengunjung tentang pentingnya mengenang mereka dan mendorong perubahan positif di komunitas. Saat Arif berbicara kepada sekelompok pengunjung, ia melihat seorang wanita tua yang tampak tertarik. Wanita itu mendekat dan mulai mendengarkan cerita Arif dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan, wanita itu berkata, "Saya adalah nenek dari Rina. Saya sangat berterima kasih kamu telah mengenang dia. Saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi pada dia." Mendengar kata-kata itu, Arif merasakan hatinya bergetar. Kami hanya ingin memastikan bahwa dia tidak terlupakan. Rina adalah seseorang yang tidak bersalah, dan kisahnya penting untuk diceritakan. Wanita tua itu meneteskan air mata, merasakan kesedihan yang mendalam. Saya tahu keluarga kami telah berbuat salah, tetapi kami juga sangat menderita. Rina adalah bagian dari kami. Terima kasih telah mengingatnya dan membantu kami semua memahami. Arif merasa tersentuh oleh pertemuan itu. Dia mengajak wanita itu untuk bergabung dengan mereka dan berbagi kisah Rina kepada pengunjung lainnya. Dengan suara lembut, wanita itu mulai menceritakan kenangan indah tentang Rina, membagikan momen-momen kecil dan cinta yang selalu ada di hati keluarga meski banyak kesalahan telah terjadi. Festival itu berubah menjadi momen yang mengharukan saat banyak orang mulai mendengarkan dan memahami. Cerita Rina dan Sari menyebar, dan semakin banyak orang tergerak untuk menghormati ingatan mereka. Ketika festival berakhir, Arif merasakan semangat baru dalam komunitas. Dia tahu bahwa perubahan positif sudah dimulai. Mereka berhasil membawa cahaya ke dalam kegelapan yang pernah ada. Arif dan teman-temannya bertekad untuk terus menjaga ingatan Rina dan Sari. Memastikan bahwa kisah mereka tidak akan terlupakan. Sesampainya di rumah, Arif duduk sejenak merenung. Dia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, dan masih ada banyak cerita yang perlu diceritakan. Dengan tekad yang bulat, Arif memutuskan untuk membuat sebuah buku yang menceritakan kisah-kisah penuh pelajaran, cinta, dan harapan dari desa mereka, termasuk kisah Rina dan Sari. Dia ingin generasi mendatang belajar dari kesalahan dan merayakan keindahan dalam persahabatan dan cinta. Dengan semangat itu, Arif mulai menulis, menyusun halaman demi halaman, berharap bahwa setiap kata akan membawa kebaikan dan pemahaman bagi siapa saja yang membacanya. Dalam hati, Arif merasa bahwa dia tidak hanya menghidupkan kembali ingatan tentang Rina dan Sari, tetapi juga menyalakan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi desa mereka. Arif semakin terinspirasi untuk menyelesaikan bukunya. Setiap malam, setelah menjalani aktivitas sehari-hari di desa, dia menghabiskan waktu di ruang tamunya, menulis tentang kisah-kisah penuh makna dan pelajaran berharga. Ia mencatat tidak hanya cerita Rina dan Sari,
tetapi juga pengalaman pribadi dan cerita teman-temannya yang menghadapi tantangan dan menemukan harapan. Seiring waktu berlalu, Arif mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menulis tentang Rina dan Sari, seolah-olah ada energi lain yang mengalir melalui tulisannya. Dia merasakan kehadiran mereka, memberi dorongan untuk melanjutkan. Terkadang, saat malam semakin larut, dia mendengar bisikan lembut seolah-olah meminta agar dia terus bercerita. Suatu malam, saat ia menyelesaikan bab tentang Rina, sebuah angin dingin berhembus melalui jendela yang terbuka. Arif menoleh dan melihat cahaya lembut melintas di sudut ruangan. Hatinya berdebar, tetapi ia merasa tenang. "Rina? Sari," panggilnya. Dari cahaya itu, sosok Rina muncul, mengenakan gaun putih yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Senyumnya memancarkan ketenangan. "Terima kasih, Arif. Kamu telah melakukan hal yang luar biasa. Kami merasa diperhatikan dan dihargai," kata Rina dengan suara lembut. Air mata harum mengalir di wajah Arif. "Saya hanya ingin memastikan kalian tidak terlupakan. Kisah kalian penting bagi kami semua," jawabnya, "dan itu akan membuat perbedaan. Banyak arwah yang terjebak menunggu pengakuan dan keadilan. Melalui bukumu, kamu akan membantu mereka menemukan jalan pulang," ungkap Rina. Arif merasakan beban di pundaknya semakin ringan. Dia sadar bahwa tulisannya bukan hanya untuk mengenang Rina dan Sari, tetapi juga sebagai cara untuk memberi suara kepada mereka yang tidak dapat berbicara. "Aku berjanji akan menyelesaikan bukuku," kata Arif dengan tegas. Keesokan harinya, Arif merasa termotivasi. Dia menghubungi teman-temannya dan mengajak mereka untuk membantu menyebarkan informasi tentang bukunya. Bersama, mereka merencanakan peluncuran buku di balai desa, mengundang seluruh warga untuk hadir dan mendengar kisah yang telah ditulisnya. Hari peluncuran tiba, dan balai desa dipenuhi oleh penduduk yang antusias. Arif berdiri di depan kerumunan, memegang buku yang telah dia tulis dengan penuh cinta dan dedikasi. Dengan suara bergetar, ia mulai membacakan beberapa bab yang paling berarti. Setiap kata yang diucapkan mengisi ruang dengan emosi, menghubungkan semua yang hadir dengan kisah-kisah yang terjalin. Ketika Arif selesai membacakan bab tentang Rina, suasana menjadi hening. Warga desa merasakan kehadiran arwah yang telah mereka lupakan dan merasakan ketidakadilan yang dialami. Banyak yang mengangguk penuh pengertian, air mata mengalir di pipi mereka. Dengan buku ini, Arif melanjutkan, "Saya ingin kita semua berkomitmen untuk menghormati ingatan Rina, Sari, dan semua jiwa yang terjebak. Mari kita berusaha menjadi lebih baik, lebih peduli, dan lebih memahami satu sama lain." Ketika acara berakhir, banyak warga yang mendekat untuk memberikan dukungan dan ucapan terima kasih. Mereka berjanji untuk menyebarkan kisah-kisah dalam buku tersebut dan menjadikan setiap halaman sebagai pengingat akan pentingnya saling menghormati dan memahami. Arif merasa puas. Ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menulis buku. Ia telah menciptakan jembatan antara masa lalu dan masa kini, menghubungkan generasi dengan kebenaran dan keadilan. Dia juga tahu bahwa Rina dan Sari akan selalu ada dalam hatinya, sebagai pengingat akan kekuatan cinta dan persahabatan. Dengan buku itu, Arif tidak hanya menghidupkan kembali kenangan, tetapi juga menginspirasi semua orang untuk menghadapi masa depan dengan keberanian dan harapan, menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.